Selamat malam semuanya, ya ini After edisi 13 November 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di After edisi terakhir 12 November. Hanya ada 4 saham yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar di After edisi terakhir ya. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja dari pembahasan IHSG. Hari ini IHSG rebound lanjut naik ke 6.838, pergerakannya relatif mix seperti yang kami sampaikan di stock call edisi kemarin hari Minggu. Jadi masih belum perlu untuk kita update karena ya masih sama, belum ada perubahan kecuali tiba-tiba IHSG turun di bawah support gitu 6750 baru kita akan berikan update. Karena kecenderungannya masih naik ya, masih sama dengan apa yang kami sampaikan di stock call. Jadi agar YFTOK-nya tidak terlalu lama, karena ini cuma 4 ya. Ya nanti mungkin cuma 5 menit atau 10 menit ini nanti ya, karena ya kalau mungkin idenya cuma 3 atau kurang dari 3, kita mungkin akan skip ya YFTOK-nya, mungkin kita tunggu sampai dengan lebih dari 3 pembahasan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Pak F, terima kasih untuk analisanya GoTo. Analisa GoTo-nya. Tadi sempat jual di 82, sekarang bisa tunggu turun lagi. Hari ini GoTo sudah mencapai target yang kami pasang di YFTOK edisi terakhir dan juga yang kami sampaikan tentunya secara eksklusif di Telegram secara gratis ya. Di Telegram sudah kami sampaikan ini ya, target price GoTo ya. Hari ini kita update sesi pagi hari ini GoTo telah mencapai target pullback 80. Kapan kami sampaikan target 80? Yaitu di tanggal 1 November ya. Bagi Anda yang mengikuti kami di Telegram tentunya sudah tahu ya. Ini kita sampaikan ketika GoTo di harga 62. Kita pasang targetnya hanya di 66 dan 80. Hari ini tidak kuat naik lebih dari itu karena menurut kami itu adalah 560 gitu ya. Jadi pertanyaan banyak orang, kenapa kok nggak bisa lebih dari 80? Tadi lebih dari 80, tapi kemungkinan besar disitulah smartphone akan menjual barangnya ya. Dan ya kita lihat pergerakan ke depannya, kalau mau beli lagi kita akan lihat ini ya, karena ini pengujian M60 ini mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu, artinya risknya sudah cukup tinggi ya. Kalau Anda mau ya belinya ya pas kita infokan ini di tanggal 1 November. Ini tanggal 1 November itu ini ya kenaikan hari pertama, kebetulan waktu itu di 60-an ini ya. Ini adalah sinyal rebound, swingnya mulai muncul, makanya kita akan sampaikan. Jadi bukan berarti kita itu bilang GoTo ke 50 tidak ada kenaikan ya. Dalam tren naik ada yang namanya koreksi turun, di dalam tren turun ada koreksi yang namanya pullback atau naik. Ya, jadi ya itu trading itu bisa di tren naik dan juga di tren turun. Ya, jadi jangan sampai Anda salah memahami itu. Apa yang kami sampaikan, tren turun bisa trading, bisa profit nggak bisa. Trading di saham uptrend bisa rugi nggak? Bisa. Kalau Anda belinya ketinggian ya bisa rugi, itu jelas gitu ya. Nah, untuk ini kan sudah pullback, tentu saja kalau Anda mau buyback ya tunggu aja swing turunnya lagi. Nanti kita akan lihat turunnya, nanti akan diupdate pastinya di Telegram. Makanya Anda ikuti Telegram, kan gratis ya. Di situ di Telegram Biaf kan dikasih tahu, walaupun tidak secara terang-terangan beli GoTo gitu kan, nggak mungkin ya. Kan itu kan kalau seperti itu di PTR gitu ya. Kalau di Telegram Biaf Advisor cuma diinfokan potensinya. Ya Anda mau beli apa enggak ya monggo-monggo aja sih ya. Gitu. Hari ini pun kita juga memberikan satu target price di saham HMSP juga ya. Hari ini mencapai target terdekat HMSP di 99. Jadi ini kita update ya. Kalau kita pasang target itu kita akan update gitu ya. Dan hari ini kita pasang target untuk saham SMDR, saham yang ya bisa dikatakan sudah turun banyak ya, tapi masih bisa turun lebih dalam lagi. Ya ini juga mungkin banyak sekali yang nyangkut di atas ini ya, kasihan juga ya. Karena sekali lagi seperti yang kami sampaikan,
Di saham yang sedang naik itu kalau kita nggak tahu bisa berbahaya justru ya, karena berpotensi beli ketinggian gitu ya, dan bisa jadi ya itu bisa membuat Anda nyangkut ya lama gitu loh. Ya buat balik ke sini lagi agak susah ya, ini kinerjanya seperti ini ya. Ini banyak konsultasi, terus terang banyak konsultasi saham SMDR ini, banyak member-member baru itu nyangkut di saham ITMG, PTBA, SMDR gitu ya. Dan parahnya itu, ini sedikit edukasi sedikit ya. Parahnya itu awalnya pengennya cuma trading, tapi karena turunnya sudah terlalu banyak, mereka berkonsultasi terkait fundamentalnya seperti apa, baik enggak di hold dan sebagainya. Itu menurut saya itu salah kaprah ya. Kalau trading ya trading aja, kalau invest ya invest dari awal, udah siap dengan fundamentalnya, sudah siap dengan ya jangka panjangnya gitu ya. Jangan sampai revisi di tengah jalan, ini sangat-sangat berbahaya, sangat berisiko tinggi ya. Jadi ini kita targetkan, silakan dicek di Telegram YF Advisor, gratis ya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan saham selanjutnya. Kalau Anda mau buyback saham GoTo, saya sarankan tunggu dulu di sini. Kalau dia bisa breakout, nanti kita akan upgrade TP selanjutnya, karena ini menurut kami ya sudah cukup ya untuk pullback saham GoTo ini dalam proses turun ya. Oke. Bisa minta pembahasan MTEL perbandingan dengan kompetitornya. Siapa kompetitornya? View saya investasi 3 sampai dengan 5 tahun dengan average 700. Besok mungkin kita akan berikan konten komparatif analisis MTL dengan kompetitornya. Bisa dikasih ide ya, di-compare dengan apa, misalkan di-compare dengan TOWR, apa TBIG atau apa yang sejenis dan sebagainya, setipe ya boleh. Kalau mau masuk lagi baiknya di harga berapa berdasarkan kinerja fundamental. Terima kasih. Kita bahas MTL, kita belum bisa komparasi karena di sini saya nggak mau nggak membahas saham yang tidak disebut gitu ya, karena nanti dikira wah ini ada tendensi dengan saham ini nih makanya dibahas gitu ya. Kalau saya melihat saham Daya Mitra Telekomunikasi ini, saya rasa cukup bagus ya secara kinerja sebelum IPO ataupun sesudah IPO. Saya rasa tercermin dengan cukup baik pertumbuhan dari sisi pertumbuhannya ya. Kemudian kalau kita lihat dari sementara ini bagus karena ini saham baru loh ya, baru IPO kapan, belum lama lah, 2021 ya, tetapi ini dalam tren turun ya. Ini ya seperti ini ya, kalau kita investor jangka panjang, benar-benar Anda mau siap di bawah turun, Anda sudah tahu fundamental seperti apa. Jangan sampai nyangkut di sini kemudian revisi jadi investing ya, tapi Anda memang harus siap dulu. Dan ini juga dividennya cukup rutin ya kalau kita lihat. Jadi di sini kalau kita melihat dividennya cukup rutin, tapi memang dividennya seupil ya. Yieldnya cuma 1% lebih besar. Yang jelas ya lebih besar kalau kita masuk ke deposito kecil sekali ya. Sekarang ada reksadana pendapatan tetap gitu ya. Nah tapi kalau menurut saya ini dividen nggak bisa diharapkan ya, kecil sekali. Jadi kalau kita lihat secara fundamental pertumbuhannya bagus, kemudian kemungkinan ini juga secara profitabilitas juga cukup bagus. Nah ini ya di atas, tapi ini perlu di-compare ya, perlu di-compare nanti. Nah apa ini yang di-compare? Silahkan diberikan ide di komentar ini, apa dengan compare dengan apa gitu ya, nanti kita akan buatkan. Tapi kemungkinan kita akan buatkan. Minggu lalu kita sudah meng-compare apa ya, sama apa yang kita compare terakhir itu bagus siapa gitu ya. Oh buka dengan GoTo ya, itu juga ada di Telegram gitu ya. Nanti kita akan bahas. Yang jelas secara fundamental aman-aman aja. Di harga berapa kira-kira bisa menambah posisi? Begini, kalau kita invest di saham yang downtrend, artinya kan belum akan uptrend ya saham ini ya, masih belum ada reversal dan sebagainya. Anda belinya pelan-pelan aja, bertahap dulu. Misalkan Anda mengalokasikan saham ini itu katakanlah 10% dari modal total portofolio Anda gitu ya. Anda ya belinya setiap dia turun ya. Jadi Anda beli setiap harga menyentuh harga yang lebih rendah dari average Anda, sehingga Anda akan mendapatkan barang yang lebih murah gitu kan secara nominal. Jadi itu bisa dikatakan bisa dibeli secara bertahap. Seperti yang kami lakukan juga di Peer dan Peers, kita membeli saham yang kita invest itu juga kalau turun ya, kalau turun kita nambah. Misalkan kita punya average katakanlah di 700
5 gitu ya. Nah kalau dia turun di bawah 700 baru kita akan nambah. Kalau misalkan dia naik di atas 700 kita nggak akan nambah. Begitu. Jadi nanti sampai dengan dia berbalik arah, kalau misalkan ketika reversal sudah confirm secara teknikal, mohon maaf ya, kita kalau invest kita mengacunya juga teknikal ya. Kalau dia sudah reversal, baru kita akan maksimalkan sesuai dengan target alokasinya. Jadi setiap saham itu punya target alokasinya masing-masing, tidak sama ya. Jadi misalkan saham MTL dengan saham yang lain itu bisa beda perhitungannya, bisa beda target alokasinya gitu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan, oh saham ini 5 PV, oh saham B 10 PV, nggak bisa seperti itu. Harus dilihat kira-kira ini berapa ya ideal untuk masuk di saham ini. Yang jelas nggak 100% masuk di sini kan gitu ya. Oke. Kalau fee-nya 3 sampai dengan 5 tahun ya kemungkinan kinerjanya nanti harga sahamnya akan ya berangsur membaik ya, tetapi ini masih turun ya. Anda bisa memungkinkan Anda untuk mendapat harga yang lebih rendah dari average Anda. Ini average-nya 770 ya, sekarang ini ya bisa beli ya. Average-nya jauh tinggi di sini ya. Anda belinya ketinggian juga gitu ya. Jadi kalau Anda harusnya dapat di bawah 700 pun bisa saham ini, karena ini sempat turun ke bawah 600 ya, 600 pas ini ya, harusnya average-nya bisa ke bawah situ. Oke. Ya ini perlu ini nggak tahu nih berapa persen yang Anda punya sekarang. Ya harusnya bisa harga lebih rendah gitu ya. Mohon potensi Arto Pak, apakah target pullback sudah tercapai? Arto sudah di bawah 2000 ya. Oke, kita lihat target pullback Arto. Ini ya, target pullbacknya adalah EMA 60, hampir sama dengan Goto ya. Ini EMA 60 sudah tercapai ya, kalau menurut saya ini ya sudah mencapai target. Ini karena ini ya kemungkinan price makernya sama ya. Jadi satu grup gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ya 0,3 yang memungkinkan target berikutnya kalau dia bisa break dari EMA 60 ya. Jadi ini targetnya sementara ini di EMA 60, karena EMA 60 ini kemungkinan bisa dijaga. Kemungkinan kalau dia bisa break ke 0,3 paling tidak di 2280 seperti itu. Oke. Jadi bisa dikatakan EMA 60 sudah tercapai ya, itu pullback yang minimal tercapai lah dalam swingnya ini. Pak, DRMA apakah masih like invest? Jujur saya masih hold modal average 700-an sama dengan peer. Apa jual aja? Ya Anda kan bisa konsultasi dengan advisor. Kenapa kok bertanya di F-Stock? Ya kalau kita jual berarti kita sudah mengatakan saham ini sudah memenuhi target kita. Itu pertama. Kedua, ada kemungkinan ada kemungkinan kinerja ini turun. Itu sudah kami sampaikan kemarin ketika kita menjual saham MAPA di Pierce. Jadi pertama kalau di di PIR ataupun di Pierce kita menjual itu ada kemungkinan saham tersebut kalau misalkan sudah naik berarti sudah mencapai target. Kedua, kalau misalkan saham tersebut tidak mencapai target namun kinerjanya tidak sesuai ekspektasi kita, proyeksi kita akan jual di harga berapapun, mau untung ataupun rugi. Gitu ya. Jadi DRMA ini mohon maaf ya, sudah profit sudah 100% kita punya ya, kita beli di average 700-an itu kan sudah 100% ya, menurut kami sudah cukup, karena kalau kita hold terus sekali lagi kita nggak bisa rekomendasikan saham yang lain ya gitu. Dan ini sudah mulai kita jual terakhir di 1500-an ya gitu, terakhir ya bulan apa, Anda bisa cek kinerja PIR dan Pierce ini kalau nggak salah punya. Dan ini potensi teknikalnya saya rasa ini sudah mulai turun ya. Kalau kita lihat dari ya konsolidasinya, ini kenapa kok kita jual? Pertama memang secara target sudah terpenuhi. Jadi kita jual. Kemarin sebelum jual pun juga kita sempat meeting dengan tim di PIR dan Pierce. Karena kita ketika menjual itu harus ada saham lawannya atau lawan saham yang mau dibeli gitu ya. Gitu kita harus terus merotasi saham-saham yang ada di portofolio kan. Nah ini kemungkinan ini masih bisa turun kembali gitu ya kalau kita hold. Nah nanti profit yang harusnya kita bisa kantongin, karena memang bisa dikatakan kita itu tidak mungkin hold forever atau saham itu hold terlalu lama apalagi sudah naik ya, pasti kita akan jual nantinya ya, karena kita tidak seperti yang misalkan investor yang fanatik gitu pada sebuah saham. Enggak ya, kita kepentingan kita sudah terpenuhi kita akan buang ya gitu. Nah ini kemungkinan ini akan turun ke terdekat di 1150. Kita akan lihat aja di 1000. Ya ini kerjanya masih bagus,
masih like invest secara fundamental, tapi harga sahamnya mohon maaf ini sudah sangat tinggi untuk dibeli. Apalagi untuk dibeli ya harusnya ini kita jualan ya. Sekarang ini kita sudah bersih di PIR dan di PIRS sudah bersih. Terakhir kita average kita jual di atas 1.500-an. 100% sudah sangat cukup. Oke, seperti itu. Sudah kita jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Jadi itulah Yev Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide di Yev Talk malam ini, dan silakan isi kembali kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut dibahas untuk di Yev Talk selanjutnya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.